Halo, kali ini kita akan berbicara mengenai perancangan sebuah common emitter amplifier with swamping resistance yang ada di sini and divider bias yang ada di sini, ya. Nah, di sini kan pasti masih pada bingung nih. Kemarin sudah dibahas tentang penghitungan tegangan pada kolektor, tegangan pada emitor, tegangan pada basis. Nah, dan perhitungan itu kan sudah ada nilainya kan, resistornya sudah ada, transistornya sudah ada. Nah, ini kita sudah dari blank ya. Kita menggunakan transistor BC109. Nah, bagaimana cara menentukan R-nya, arusnya, tegangan basisnya dan lain sebagainya. Gitu nggih. Nah, ini disebut perancangan. Nah, oke. Nah, sebelum kita masuk ke perhitungan, kita pindah ke datasheet. Ini adalah datasheet sebuah transistor BC. Nah, ini BC109. Bisa 108 ataupun 7. Jadi sama di sini, nggih. Ini terus ke bawah. Inilah quick reference data. Kemudian saya mau pakai yang on karakteristik karena kita ingin penguatnya itu dalam kondisi on ya, atau saat bekerja. Oh, on karakteristik nggak ada. Ternyata cuma karakteristik tok. Ye, di sini. Di sini sudah ada HFE tentunya atau beta DC kalau DC current gain gitu ya. Nah, kemudian mana yang kita pakai? Yang kita pakai ini. Ya, VCE saturasi dan VBE saturasi. Kenapa? Karena tadi saya ingin penguat ini saat dalam kondisi aktif gitu. Jadi penguat ini itu ready to use ya. Gitu. Kemudian di sini maka kita pilih yang SAT ya. Jadi nilai maksimalnya. Gitu. Kalau ini ya yang IC 2 mili. Nah, ini kan tidak maksimal karena BC109 itu maksimal arus yang diperbolehkan melalui kolektor, arusnya maksimal itu ini 100 mili ya. Gitu. Oke, jadi akan kita maksimalkan gitu. Oke. Nah, ini saya pakai VC SAT yang maksimal, IC-nya 100 mili, IB-nya 5 mili. Begitu, oke. Kemudian kolektor to emitter saturation voltage. Nah, ini ada dari 200 sampai 600. Nah, kita pakai yang 600 saja karena kalau 200 biasanya meleset. Yang paling besar aja sok meleset, apalagi yang kecil gitu ya. Nah, ini kita pakai yang ini. IC-nya 100 mili, IB-nya 5 mili. Maka saya tulis di sini IC sama dengan 5 mili ampere. Di sini IB kebalik ya, 5 mili ampere. Di sini 100 mili ampere. Gitu. Kemudian VCE ya, tegangan dari kolektor ke emitor. Gitu ya. VCE, maaf. Nah, itu sama dengan berapa tadi? 600 kalau tidak salah. VCE SAT 600 milivolt ya, atau 0,6. 0,6 volt gitu, oke. Oke, nah sekarang kita mencari apa dulu nih? Nah, langkah pertama itu kita mencari RE ya. RE tapi RE kecil yang ada di sini. Tik. Nah, begitu ya. Inilah RE. Nah, kita mencari RE. Rumusnya apa? Nah, sudah ada di video sebelumnya ya. Di sini RE saya tulis di sini ya. RE sama dengan 25 milivolt dibagi IC gitu ya. Nah, maka di sini langsung saja 25 milivolt dibagi 100 mili ampere. Gitu ya. Tentunya ohm. Jadi ini di sini berapa? 0,25 yaitu 123. 12 ya. Ohm.
0,25 ohm. Nah, kemudian berapakah RS? Nah, RS di sini itu kan lebih dari sama dengan ya. Swamping resistan itu ketentuannya lebih dari sama dengan 10 kali RE. Kenapa? Karena ini rumus ini itu berlaku saat kondisi di ruangan sekitar transistor itu bersuhu 24 sampai 25-26 derajat Celcius. Kalau lebih dari itu ini RE-nya akan berubah. Itu ya. Nah, kalau RE berubah apa resikonya? Nah, yang namanya AV, nah, nanti kalau di video sebelumnya sudah ada ya yang apa namanya AC analisis ya. Nah, di situ AV itu kan nanti ketemu RC dibagi RE ya toh. Nah, kalau ini berubah terhadap suhu padahal ini dipacu di arus maksimal, ya pasti AV-nya akan berubah-berubah gitu loh. Kalau untuk penguat suara nggak masalah karena tidak begitu peka kan, telinga kita itu nggak begitu peka. Nah, kalau ini untuk pengukuran, jadi ada sebuah gelombang gitu dari current transformer kemudian dikuatkan pakai ini gitu. Nah, kalau AV-nya berubah nanti pengukurannya juga berubah-ubah, outputnya yang di sini nanti akan berubah-ubah juga. Nah, itu yang gawat kalau difungsikan sebagai penguat pada sinyal pengukuran gitu ya. Oke, nah kemudian untuk untuk menghindari ini ngeswingnya AV ini, maka ditambah RS atau swamping resistan plus RS. Nah, karena RS ini lebih besar, maka RE-nya itu boleh diabaikan kan 10 kali RE. Itu nggih. Nah, jadi boleh diabaikan. Mau ditulis nggak apa-apa gitu. Jadi RS ini kan tahan terhadap godaan suhu kan gitu toh. Jadi walaupun dipanasi, R eksternal ini ya, R eksternal ini kan tidak begitu panas. Tapi kalau yang di internal yang ada di transistornya itu ya pasti rawan terhadap panas. Nah, kalau yang ini kan tidak rawan terhadap panas. Jadi dengan suhu itu independen gitu. Walaupun nggak independen banget, tapi dianggap independen. Tapi kalau ini enggak, yang RE kecil. Oke, begitu. Jadi dengan penambahan ini denumeratornya ini itu jadi AV-nya akan lebih stabil. Walaupun ini ngeswing RE-nya, tapi kan kecil nilainya kan segini toh. Nah, ngeswing kalau ditambah dengan yang besar itu kan rakroso itu. Loh, tapi ada drawback-nya, ada kelemahannya. Iya, ya kelemahannya apa? AV-nya mengecil toh, RC per RE, kemudian ditambah RS, AV-nya berarti tambah kecil, Pak. Iya, tapi stabil. Gitu. Jadi di sini minimum 10 kali RE. Jangan besar-besar. Kalau besar-besar nanti AV-nya terlalu kecil. Tapi kalau nggak butuh AV besar juga nggak apa-apa, dibesarkan saja RS-nya. Gitu ya. Oke. Nah, ini saya tulis saja ya, neglected ya. Neglected karena RE kurang jauh lebih kecil dari RS gitu ya. Baik, kemudian ini RE-nya berapa? Ya tentunya 10 kali 25 ohm. 0,25 ohm. Maaf. Tak busek dulu. Kali 0,25 ohm. Ini sama dengan berapa? 2,5 ohm. Itu oke? Oke. Nah, berikutnya apa yang akan kita cari? Nah, yang kita cari lagi adalah ini tadi VCE sudah nggih. Saya notasikan dengan grafik begini. Nah, kemudian VRS ya. VRS. Nah, dari sini sampai ground toh. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini arusnya ini kan kita sudah tetapkan 100 mili. Arus basisnya kita tetapkan 5 mili sesuai datasheet. Maka 100 dan 5 ini adalah IE ya kan. IE sama dengan IC tambah IB sama dengan 105 mili ampere. Nah, berarti VRS ya tinggal dikalikan. Berarti di sini apa? RS kalikan IE ya.
sama dengan berapa? Ini 2,5 dikalikan 105 mili ampere. Itu nggih. Saya kalkulator terlebih dahulu. 2,5 dikali 105. Nah, hasilnya 262,5 ya. Sama dengan 262,5 apa? Milivolt. Sama dengan berapa? 123 0,2625 volt. Itu ya. Itu adalah hasilnya. Bener toh? 262,5 ya, gitu. Ini sudah ketemu. Nah, berarti tegangan ini tegangan RC-nya bagaimana? Nah, VRC dari VCC sampai sini toh. Nah, begitu. Ini sama dengan apa? Berarti VCC dikurangi VCE dikurangi ini toh, VRS toh. VCC itu kan dari sini sampai ground. Nah, kalau VRC-nya tok ya berarti VCC dari VC sampai ground dikurangi VCE dikurangi lagi VRS toh. Sama dengan berapa? Andaikan VCC-nya 12 volt. 12 dikurangi itu nggih. Dikurangi berapa? VCE-nya 0,6 dikurangi berapa lagi? 0,625 0,2625 maaf. 2625. Berapakah? Ya, kita kalkulator lagi toh. Oke, di sini 12 dikurangi 0,6 ya. Kemudian dikurangi lagi 0,6 maaf 2625 11,13 ya, 11,137 berarti ya 13 gitu aja ya, 11,13 volt. Nah, oke, di sini tegangannya sudah ada, tinggal nyari R-nya, ya kan? Ya, arusnya mana? Ini sudah ada nih, arus IC ya di datasheet. Maka R sama dengan VRC dibagi IC gitu ya. Kita tarik ke sini. Itu jadi di sini VRC-nya adalah 11,13 volt dibagi IC-nya 100 kali 10 pangkat min 3. Kan begitu. Berarti ini dicorek, min 1. Berarti sama dengan 111,3 ya ohm. Nah, gitu ya. 111,3 ohm. Udah ketemu ini. Oke. Nah, setelah itu karena ini sudah ketemu, kita cari R2 ya. Nah, R2 di sini, R2 di sini itu adalah maksimalnya ya, maksimalnya. Jadi kurang dari sama dengan R in base dibagi 10. 1/10-nya R in base. R in base itu yang mana, Pak? Nah, R in base itu adalah yang ini. Nah, ini yang mana? Ini loh. Nah, ini loh R in base. Nah, ini loh R in base. Nah, R in base ya. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, kita jangan mikir ngitung dulu, tapi ekuivalen sirkuit dulu ya. Di sini ekuivalen sirkuit ya. Nah, ekuivalen sirkuit itu begini. Jadi ini ada titik-titik, ada diamond. Transistor itu kan sumber arus toh. Kemudian di sini ada persimpangan, ini emitor, di sini adalah basis. Ada RE kecil, ada RS ground, RE RS. Nah, di sini ada IE. Nah, gitu ya, ada IE. Nah, di sini ada VCE.
VE. Set 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 set. Nah, di sini juga ada VB. VB. Set set set. Nah, di sini ada IP. Gitu ya. Oke. Nah, kita dulu. Kita kita notasikan dulu. Yang namanya R, looking at base. Nah, ini mata kita begini. Ini kita lihat dari dari sisi basis itu kan pasti R-nya itu akan menuju ke ground, ya kan? R-nya itu akan menuju ke ground begini. Nah, gitu toh. Nah, berarti sama dong dengan RE-nya sama. R dari E ke ground sama ya. Kalau yang kritis ya pasti bilang, "Wah, sama ini." Ya iya. Ya. Oke, saya kasih warna apa ya? Nah, ini aja. Nah, ini berarti tegangan pada basis ya. Di sini tegangan pada basis di sini itu sama dengan tegangan pada emitor ya kan, karena ini satu level toh. Nah, ini grafiknya kan satu level, chartnya itu sama dengan VE. Nah, di sini. Oh, mungkin saya nulisnya jangan di sini lah. Ini sama dengan VB. Nah, begini ya. Sekarang apa itu R basis? Nah, kalau R basis itu kan sama dengan di hukum Ohm itu kan tegangan basis dibagi arus basis. Padahal ini sama dengan tegangan pada emitor. Maka kita tulis VE dibagi IB. Nah, VE itu sama dengan apa? Secara hukum Ohm. Nah, arus emitor ya kok ditambah arus emitor ya dikali ya RE ditambah RS ya. Nah, begini toh. Jadi tegangan sama dengan arus kali resistan. Resistannya ada 2 ya. Nah, saya tulis saja semua. Gitu. Oke. Nah, padahal yang namanya IE ya, yang namanya arus pada emitor itu hampir sama dengan IP. Nah, hampir sama dengan IC, maaf. IC. Itu ya. Karena apa? Karena yang di sini arus kolektor di sini. Nah, kemudian di sini kepethuk arus basis ke emitor. Berarti mana tuh ini ya. Nah, tapi IB ini bisa kita abaikan. Kenapa? Karena kecil. Yang dari kolektor ini 100, yang dari basis 5. Jadinya kalau dijumlahkan 105 kan penjumlahannya kecil. Ya, penambahannya kecil bukan penjumlahannya ya. Dari 100 jadi 105. Jadi yang 5 ini bisa diabaikan. Oleh karena itu IE hampir sama dengan IC. Maka bisa saya tulis IE-nya saya ganti IC. Nah, RE RS-nya tetap karena nggak ada ekuivalennya dibagi IB. Nah, ya kan? Nah, kemudian ini saya tadi harusnya dilangsung aja ya. Ini dilangsung ya. Oke, nggak usah dilangsung apa IC. Nah, ini IC itu apa? Di rumus HFE. Nah, oh iya, HFE-nya belum terhitung. Nah, oke, HFE belum terhitung. Ini saya tulis dulu di sini ya. IC itu sama dengan ya beta DC atau HFE DC dikalikan apa? Dikalikan IB, ya kan? Karena IC itu karena beta DC itu adalah IC dibagi IB. Nah, kalau beta DC kalau IC maka beta DC kali IB gitu ya. Oke, kita kembali ke beta DC atau HFE. Belum terhitung ternyata, maaf ya. Lupa, enggak apa-apa. Kita mundur sejenak ya untuk melangkah yang lebih jauh. Waduh. HFE ya atau beta DC saya tulis di sini ya. Mana ya? Di sini aja ya, beta DC. Beta DC itu sama dengan arus kolektor dibagi arus basis. Jadi perbandingan keduanya. Didapat dari mana? Ini tadi ya. Dan ini didapat dari mana? Ya dari datasheet kan yang tadi sudah saya tunjukkan. 100 miliampere dibagi 5 miliampere. Miliampernya tak corek. 5 bagi 5 5
100 bagi 5 20. Nah, begitu, nggih. Sudah ketemu beta DC, sehingga di sini menjadi apa? IB beta DC kalikan RE plus RS dibagi IB. Corek, ya kan? Jadi satu, ini jadi satu. Maka, nah, kembali lagi di sini, RB, nah, Rin basis gitu ya, RIB gitu ya. Ya gini aja lah. Maka Rin basis beta DC atau HFE, malah B, malah DH. Nah, DC itu kalikan RE ditambah RS dibagi, oh nggak ada baginya, sudah dicorek satu kok ya. Nah ini, nah begini ya. Inilah rumus dari RB toh. Sebenarnya ini sudah ada di video sebelumnya ya, tapi mungkin jenengan lupa ya, pura-pura lupa padahal nggak memperhatikan. Nah oke, di sini RB sudah ketemu ya kan. Nah tadi apa, RB atau Rin base ya sama aja, RIB wis nanti tidak bingung jenengan. Nah gini, RIB. Nah di sini padahal R2 itu adalah 1/10-nya RIB. Nah ini kita hitung dulu aja wis. Beta DC nya tadi berapa? Ini 20. RE nya tadi berapa? RE coba saya cek sebentar ya. Naik. Nah ini RE 0,25 ditambah RS nya tadi berapa? RS, nah ini 2,5. RE nya di neglected boleh nggak? Ya boleh aja gitu. Tapi di sini tak tambahkan biar nanti melencengnya ya nggak melenceng banget, walaupun pasti melenceng ini. Begitu nggih. Berarti di sini 2,75 ya, 20 dikalikan berapa? 2,75 sama dengan berapa? 5,5 ya. 5,5 10-nya 55. Begitu RB nya. Bener kan? 55 ohm. Gitu ya. 2,5-nya kali 25, kemudian 0,25-nya kali 2,5 kalikan 10 ya, 55. Oke, yang berikutnya setelah RB maka RIB. Saya tulis di sini aja ya, RIB di sini. R2. Nah, ini RIB-nya itu adalah berapa? 55 ohm 10. Berarti sama dengan 5,5 ohm. Nah, di sini sudah ketemu ini. 5,5 ohm. Ya. Sudah nemu. Yang berikutnya. Oke. Ini sudah nemu, kemudian kita cari R1 ya. Sebelum kita nyari R1, kita tentukan tegangan pada R2 terlebih dahulu, atau VR2. Nah, gini ya. VR2 ya, itu sama dengan VB, sama dengan tegangan pada basis gitu ya. VB dari sini sampai sini. Kemudian VB itu sama dengan VTH dari sini sampai sini ditambah VRS dari sini sampai sini ya. Itu nggih. Oke. Nah, ini sudah ada tegangannya. Itu. Kemudian sudah ada arusnya, sudah ada R-nya gitu ya. Nah, kita coba sekarang kita ekuivalenkan lagi yang bagian ini. Saya lagi. Nah, yang bagian ini ya sekarang. Yang hijau ini. Set. Nah, ini ya. Kita tarik ke sini. Ini ada VCC.
di sini ada R1, ke kiri ada R2, ke kanan ada V threshold, kemudian ada R in base. Nah, gitu ya. Nah, ini V TH, kemudian R IB, ada IB yang sama dengan 5 miliampere. Gitu ya. 5 miliampere. Nah, berarti RIB-nya tadi ketemu, ya kan? Maka V R IB ya sama dengan IB, ya kan? Arusnya kan nanti ke sini. Kemudian kali berapa? R IB. 5 mili, maaf. Atau 5 ini 5 kali 10 pangkat min 3 kita kalikan dengan 55 ya, enggak pakai koma. 55 ohm. Nah, sama dengan berapa? 55 kali 5 275 ya. 275 milivolt, atau ini milivolt ini ya, atau sama dengan 0,275 volt ditambah VTH nya berapa tadi? Saya kok lupa. Bentar, nanti data sheet dulu. Nah, ini VTH itu kan sama dengan tegangan basis ke emitor toh. Ya enggak? Tegangan dari basis, mana gambarnya? Nah, VTH itu dari basis, titik basis ke emitor gitu ya. Nah, dari basis ke emitor sama, maka VBI nya saat saturasi ini berapa? Yang ini ya, yang bawah jangan yang atas, karena kita IC nya 100 mili, 900 milivolt, berarti 0,9 volt. Berarti totalnya berapa ya? Totalnya di sini berapa? Itu sama dengan berapa totalnya itu? 0,9 ditambah 0,27 berarti 1,175 volt. Begini ya. Nah, 1,175 volt. Ini apa ini 1,175 volt? Nah, ini ya, ini kita tarik di sini. Nah, kemudian kita tarik di sini. Oh, ini kurang ground, lupa. Nah, ini sampai ground ya. Dari sini sampai sini ground. Nah, ini kan sama dengan ini toh, VR ya. R2 berarti ini VR2. Nah, ini sama ya. Dan dari sini sampai sini ini sama. VR2 nya ketemu nih ya, R2 nya tadi ketemu, berarti I nya berapa nih? I2 ya. Maka I2 bisa kita hitung, I2 sama dengan tegangan pada R2 dibagi R2. Tegangan pada R2 itu adalah 1,175 volt ya, dibagi R2 nya tadi berapa? 5,5 ohm. Satu 1,75 ya dibagi 5,5 ya, 1,7. Oh, sorry 1,175 ini ya, 1,175 dibagi 5,5 gitu ya, sama dingin 0,213 3 ya ampere, sama dengan berapa? Sama dengan 123, berarti 213 mili ampere gitu ya. Oke, sudah ketemu, maka I1 ketemu dong. I1 ya, kok malah II.
I1 ketemu dong. Nah, I1 apa rumusnya? Ya tinggal I1 sama dengan I2 tambah IB, Kirchhoff arus toh, biasa. Berarti 213 ditambah berapa? 5 mili ampere. Kok 5-nya jelek banget. Itu oke. Nah, sama dengan berapa? Berarti 218 mili ampere. Ya enggak? Ya, 218. I1 ketemu 218, maka tegangan R1 ketemu enggak? Ya pasti ketemu. VR1. Nah, VCC-nya berapa? Nah, VCC-nya kan di sini toh, VCC toh, VCC. Set. Nah, maka VCC kok VCC? VR1 sama dengan VCC dikurangi VR2 yang ini toh, VR2. Nah, maka VCC-nya dari 12, VR2-nya, VR2 tadi berapa ini? 1,175 volt. Sama dengan berapa ini? Kalkulator aja ya. Sebenarnya ini marahi bodoh ini kalkulator nih. Oke, C 12 dikurangi 1,175 gitu ya. 10,825 volt ya. Nah, volt berapakah R-nya? Nah, maka R. Nah, di sini aja sebelah kanannya. R1 sama dengan VR1 per I1 sama dengan VR1-nya tadi berapa? R1-nya itu berapa? Dari VR1 itu 10,825 dibagi I1-nya tadi berapa I1? Oh, ini di sini. Maaf kepencet. Ketundul nggak sengaja. Aduh, ketundul lagi. Nah, ini ya, I1-nya adalah 218 mili, berarti kalau 10 pangkat min 3. Itu aja ya. Ini sama dengan 10,825 dibagi 218. Berapa ini? Nah, kalau ini kalkulator ini angel ya. Gunggung susun kesuwen ini ya. Oke, 10,825 dibagi 218. 10,825 bener. 49,655. 49,65. Berapa tadi? 49655 bener. Nah, ohm ya, 49,655 ohm. Itu ya. Sudah ketemu toh. R1 ketemu. Nah, ini tak bunderi dulu ya. R1 ketemu. Kemudian R2 mana? R2 ketemu. RS ketemu. Kemudian ada RC. Mana RC? Nah, ini RC ketemu kecil banget. Nah, itu ya. Oke. Ini sudah nemu. Jadi di sini tadi ada VR1 sampai sini, VCC. Nah, sampai sini. Set. Gitu ya. Oke. Kemudian coba kita simulasikan terlebih dahulu. Nah, ini sudah saya rangkai di Proteus 7.9. Memang sengaja tidak saya videokan ya, karena kalau sampai tahap ini saya yakin jenengan sudah sangat mahir menggunakan Proteus dan tidak harus dengan Proteus ya. Nah, tapi di sini ada selisih tentunya. Ini di sini 1,79 mili. Kemudian di sini harusnya 0,9 VCE-nya saat saturasi, tetapi di sini 2,81 volt ya. Kemudian arus kolektornya harusnya 100 mili,
ini hanya bisa sampai 89,4. Nah, VBE nya ini yang dibutuhkan kan sesuai datasheet 0,9 ya, ini sudah 0,96 volt gitu. Nah, baru di emitornya ini 91 miliampere, 91,2 ya, karena penjumlahan dari IB dan IC di sini. Nah, di sini jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa VC saturasi itu adalah 2,81 ditambah 0,23 begitu ya. Ini saya kalkulator dulu. Nanti 2,81 ini adalah VCE nya ditambah tegangan pada RS nya itu 0,23 begitu nggih. Nah, 3,04 ya. Terus bagaimana menggambar DC load lainnya? Nah, ini sekarang mau saya gambar. Coba nggih. Nah, ini DC load lainnya begini. Jadi ini saya gambar secara kasar saja. Nah, ini adalah tegangan pada kolektor ya. Kemudian di sini adalah arus pada kolektor dengan satuan mili ampere, tapi ya kalau yang di sini satuannya volt begitu. Nah, VC1 di sini ya, VC1 tadi berapa? Sesuai perhitungan kalkulator 3,04 ya. 3 VC1 gitu ya. Ini terdiri dari VCE ditambah VRS gitu ya. Ini tadi 2, berapa? 2,81 0,23 ya. 2,81 0,23 ya. Berarti tadi ini hasilnya 3,04 ya. Maaf 0,4 volt gitu oke. Inilah VC1. Kemudian ini tadi berapa? IC nya itu maksimal 89 ya. Ini 89,4. Nah, ini 89,4 mili tentunya. Nah, ini bisa kita tarik garis dash line. Nah, gini ya. Nah, kalau yang ini solid begitu. Nah, kemudian VC-nya gitu ya. VC saat apa namanya? Transistornya itu cut off ya. Transistornya cut off di sini. Transistor cut off maksudnya gimana? Ini aja kita tugel wire-nya di sini, kemudian kita play. Nah, kan? Jadi VC itu 12 volt, kemudian VRS-nya 0. Nah, berarti kan dari C di sini sampai ground itu 12 volt. 12 volt berarti sama dengan VCC, kan gitu toh. Nah, ini berarti di sini ini VC cut off ya. Cut off, maaf tulisannya agak ini mendekati VCC ya. VCC mendekati VCC itu berarti berapa? 12 volt gitu. Nah, ini kita tarik garis. Set. Nah, inilah DC load line. Load line. Nah, bagaimana cara menentukan cara membuat DC load line yang baik? Ya, VC saturasinya ini diusahakan seminimal mungkin ke kiri. Kemudian VC satnya sama dengan VCC. Maka di sini nanti swing gelombangnya itu bisa dari VC sat ke VCC. Jadi lebih leluasa lah. Kalau ini kan berarti swingnya dari sini sampai sini itu kan VCC min VC sat ya. 12 dikurangi kok malah saya nulis koma ya, 3,04 ya kan. Nah, berarti berapa? Berarti 8 toh ini ya, 8 koma berapa?
ya volt. Nah, itu swingnya. Jadi swingnya dari sini sampai sini itu 8,96 volt. Begitu ya. Inilah DC load line dari common emitter amplifier dengan voltage divider bias dan swamping resistance. Nah, bagaimana cara menentukan VCQ ya? Nah, VCQ ya di sini saja. Seumpama mau pas di tengah itu ya juga boleh. Nah, ini VCQ. Nah, kemudian di sini V, ini ICQ. Nah, dibahas apa enggak ini? Oh ya, nanti dulu ya. Nanti dulu. Nah, ini karena nanti pembahasan ini akan merujuk pada analisis AC. Nah, untuk sekarang analisis DC terlebih dahulu. Oke, cukup sekian untuk perancangan common emitter amplifier with swamping resistance and divider bias on DC analysis. Semoga bermanfaat.